Di episode kali ini terlihat ekor naga api terhubung ke tangan Xiaoyan. Dia dengan keras berteriak dan dengan keras menginjak kakinya di tanah. Tubuhnya dengan cepat dibebankan ke depan. Guking Yang dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Ledakan terus terdengar di dalam dinding kristal. Kecepatan kemajuan kelompok Xiaoyan menjadi jauh lebih cepat. Kelelahan seperti ini benar-benar terlalu menakutkan. Sementara tubuhnya dengan cepat maju, Xiaoyan juga merasakan Douqi dalam tubuhnya merembes keluar seperti air banjir. Matanya menjadi jauh lebih serius saat dia mengepalkan tangannya. Butuh sekitar setengah jam sebelum kita menembus tirai ini, ucap pria berjubah perak itu sambil merenung. Guking yang sedikit mengangguk, yang dia bisa lakukan hanyalah berharap bahwa Xiaoyan bisa bertahan. Tidak ada lagi inti energi, ucap Xiaoyan. Ini adalah inti energi bintang 9, saya hanya punya satu, ucap Guking. Dengan cepat mengeluarkan inti energi yang cerah, dia menyerahkannya kepada Xiaoyan. Itu cukup, ucap Xiaoyan sambil menerima inti energi itu. Saya juga punya satu di sini, ucap Huasuan sambil ragu-ragu sebelum dia mengambil inti energi 9 bintang lainnya. Beri aku 3 dari mereka, ucap Xiaoyan sambil menghela napas dan memanggil semua orang. Jika kita akhirnya mati di sini, memiliki banyak inti energi akan sia-sia, ucap pria dari klan Lei itu sambil menghela napas. Dia menjentikan jarinya dan inti energi menembak ke tangan Xiaoyan. Dalam hal ini aku akan menyusahkan saudara Xiaoyan. Kedua pria besar dari klan Shi saling berhadapan sebelum dengan cepat menyerahkan inti energi kepada Xiaoyan. Setengah jam kemudian, cahaya api di naga api akhirnya mulai redup secara bertahap. Kita akan keluar, ucap Xiaoyan. Hanya dengan menyerbu ke depan, mereka dapat benar-benar memasuki tingkat ketiga dari makam surgawi. Ini adalah... Mata Xiaoyan melayang tepat saat naga api hendak bertabrakan dengan tembok zamrud. Mereka fokus pada sesuatu di tengah dinding kristal itu. Ada makhluk seukuran kepala memancarkan cahaya merah pucat di tempat itu. Dinding kristal di sini tampaknya sangat keras, bahkan warnanya lebih padat dari apa yang telah kita lihat sebelumnya, ucap Xiaoyan. Dia segera menghirup udara dalam-dalam. Setelah mengambil langkah ke depan, tubuhnya bergabung dengan naga api. Dia mengayunkan tangan kanannya. Tinju kanan Xiaoyan dengan cepat bergabung dengan naga api. Setelah itu, tiba-tiba terlempar ke depan dan menabrak tembok zamrud. Garis retakan kecil mulai meledak di dinding kristal di depan mata semua orang yang gelisah. Garis retak ini mulai menyebar dengan cepat. Akhirnya ia mengeluarkan ledakan di depan mata semua orang yang gembira. Ayo pergi, ucap Xiaoyan. Kaki Xiaoyan menginjak tanah setelah menghancurkan dinding kristal terakhir. Tanah di depan sangat luas, sepintas orang tidak bisa melihat batasnya. Apakah ini tingkat ketiga dari makam surgawi, ucap Xiaoyan. Serangga melantang kuno, mereka mengejar kita, ucap Guking. Setelah 1 menit, aliran terus-menerus serangga devouring kuno mulai menyerbu keluar dari terowongan. Namun mereka diusir oleh kekuatan misterius ketika mereka menyerbu 10 kaki jauhnya dari tirai cahaya. Ini serangga devouring kuno, apa yang mereka lakukan? Semua orang tertegun ketika mereka menonton serangga devouring kuno ini. Mungkinkah mereka tidak ingin kita melarikan diri? Seseorang tertawa getir dan memberi saran. Ayo pergi. Guking yang menggelengkan kepalanya dan berbicara setelah melihat serangga devouring kuno menyusut kembali ke dinding kristal. Saudara Xiaoyan, itu semua berkat kamu kali ini. Karena kita telah mencapai tingkat ketiga, kita berdua tidak akan terus berdiri di sini lama-lama. Kami akan menemukan tempat untuk berlatih. Setelah itu kita diam-diam akan menunggu selama 3 tahun untuk bangun, ucap Huasuan. Kemudian dia menangkupkan kedua tangannya. Xiaoyan juga tersenyum dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya sebagai balasan dan berkata, saya berharap agar saudara Huasuan melakukan perjalanan yang damai. Setelah Huasuan, klan Shi dan klan Lei mengucapkan selamat tinggal, kemudian mereka pergi. Sementara Yao Xingji hanya meraih wanita yang berkerudung, kemudian mereka pergi tanpa mengatakan apapun, apalagi memberikan bakso cilok. Sun kemana kalian berdua pergi? Tanya Guking. Apakah kakak laki-laki King yang masih tidak tahu kemana kita akan pergi? Ucap Sun sambil samar-samar tersenyum. Guking yang tak berdaya menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Dia memandang Xiaoyan dan berkata,
Kamu benar-benar berniat mengunjungi makam Xiao Xuan. Tempat itu berada di daerah terdalam dari makam surgawi. Sangat mudah menemukan 8 atau 9 badan energi bintang di sana. Masih baik jika Anda bertemu 1 atau 2 dari mereka. Jika ada terlalu banyak, itu akan sangat berbahaya. Selain itu, bahkan mungkin ada badan energi kelas doseng di wilayah terdalam. Anda mungkin benar-benar akan mati jika bertemu dengan mereka, ucap Gu Qing. Xiaoyan mengangguk dan berkata, aku tahu. Apakah menurut Anda itu mungkin? Sebelum kami memasuki makam surgawi, saya diberitahu oleh penatua Tong Xuan untuk melindungi Sun Er. Saya pikir saya bukan satu-satunya yang menerima instruksi seperti itu, ucap Gu Zhen. Aku juga menerimanya, ucap pria berjubah perak. Oh iya, saya belum bisa memperkenalkan diri. Saya Gu Hua, jenderal kedua dari pasukan terendam hitam. Di masa lalu, saya tidak tahu mengapa Sun Er memilih Anda. Sekarang saya melihatnya, saya mungkin sudah mendapatkan beberapa jawaban, ucap Gu Hua. Saya juga telah menerima perintah itu. Pria berwajah kekar yang tampak sedikit sederhana dan jujur kemudian tertawa. Aku Gu Qing, komandan ketiga dari tentara terendam hitam. Kami ingin Anda mengucapkan terima kasih untuk kembali ke sana, ucap Gu Qing. Xiaoyan kemudian tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Tidak peduli metode apa yang kami coba, kami tidak dapat masuk. Karena itu Anda harus siap secara mental. Mungkin leluhur Anda tidak ingin ada orang masuk dan mengganggunya, ucap Gu Qing. Xiaoyan sedikit menyeringai. Dia mengangguk dan berkata, naluriku mengatakan bahwa aku kemungkinan akan mendapatkan sesuatu di sana. Semoga saja, balas Gu Qing. Sun Er dan Xiaoyan kemudian berangkat dan kelompok Gu Qing mengikuti dari belakang. Terlihat beberapa tokoh duduk di sekitar api unggun di tempat tertentu di tanah ini. Nyala api menyinari wajah beberapa dari mereka. Mereka adalah kelompok Xiaoyan dan Sun Er. Namun mereka tampak lebih dekat pada saat ini daripada di masa lalu. Jika aku menebak dengan benar, kita harus mencapai bagian terdalam dari wilayah ketiga. Jika kita masih akan melakukan perjalanan besok, kita semua harus sedikit lebih berhati-hati. Bagian terdalam dari tingkat ketiga adalah tempat paling berbahaya dalam makam surgawi, ucap Gu Qing. Kami belum bertemu orang lain selama 3 bulan ini. Sepertinya mereka menemukan tempat untuk diam-diam berlatih, ucap Sun Er. Xiaoyan kemudian perlahan mengangguk. 3 bulan telah berlalu sejak mereka memasuki level ketiga. Selama 3 bulan ini, kelompok mereka telah bergegas ke bagian terdalam dari makam surgawi. Makam surgawi ini memang tidak sesederhana yang saya bayangkan. Terakhir kali aku hampir kehilangan nyawaku, ucap Gu Hua. Lebih jauh akan lebih merepotkan daripada apa yang kita temui sebelumnya. Karena itu, setiap orang harus siap secara mental, ucap Gu Zhen sambil tersenyum. Izinkan saya untuk melanjutkan perjalanan yang tersisa, ucap Xiaoyan ragu-ragu, kemudian dia berbicara. Setelah itu dia mengangkat matanya dan melihat ke jarak gelap keabu-abuan. Di ujung itu adalah tempat sasarannya berada. Arah utara-barat ada jejak 4 badan energi yang hadir di sana. 3 dari mereka adalah sekitar bintang 8 Dozun, sementara 1 di bintang ke-9, gumam Xiaoyan. Mereka kemudian menuju ke arah tubuh energi dan menyerang mereka. Perjalanan selanjutnya menjadi lebih lancar setelah mereka membunuh keempat tubuh energi itu. Namun kelancaran ini tidak berlangsung lama. Ekspresi kelompok Xiaoyan secara bertahap menjadi lebih serius karena mereka mulai merasakan tekanan perlahan-lahan menyebar dari jarak pendek. Banseng, semuanya hati-hati, ucap Xiaoyan. Sepertinya akan ada pertempuran sengit kali ini, ucap Gu Hua sambil tersenyum pahit. Berkelahi dengan elit Banseng adalah hal yang cukup gila untuk dilakukan dari sudut pandang mereka. Semua orang harus berhati-hati, lawan kali ini tidak biasa, ucap Gu Qing. Penyusup, kalian semua harus menyadari konsekuensinya saat kamu masuk ke tempat ini, ucap sosok itu. Terlihat kaki sosok itu menginjak gunung batu ketika kekuatan menakutkan meletus dari badannya. Segera kelompok Xiaoyan melihat banyak garis retak 10 kaki besar menyebar seperti banyak ular beracun. Mereka menyebar sampai ke puncak gunung. Dalam sekejap mata gunung batu ini menjadi goyah. Tangan kanannya memegang pedangnya ketika matanya dengan dingin mengamati kelompok Xiaoyan. Sudah bertahun-tahun sejak saya merasakan darah manusia. Aku hampir lupa bagaimana rasanya. Sepertinya aku harus memperkenalkan diri sebelum menyerang, kan? Namaku. Sepertinya saya sudah lama tidak menyebutkannya.
Meskipun saya merasakan beberapa aura manusia mengganggu di masa lalu, mereka pergi dan bersembunyi ketika mereka merasakan saya. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya saya bertemu manusia. Namaku, sepertinya Sain Suedao kan? Pernahkah Anda mendengarnya? Ucap Suedao. Sementara itu, kelompok Xiaoyan hanya diam saja. Sepertinya aku sudah dilupakan. Perasaan semacam ini benar-benar tidak menyenangkan. Saya harus menyelesaikan kalian semua dengan cepat. Bilaku yang berdarah sepertinya tidak bisa bertahan lagi. Orang yang bernama Sain Suedao itu menggelengkan kepalanya dengan agak kecewa ketika dia melihat reaksi kelompok Xiaoyan. Keringat dingin menetes dari dahi Xiaoyan, kakinya dengan cepat mundur. Setelah itu dia, Sun Gu Qingyang dan yang lainnya berkumpul bersama. Tangan Gu Qingyang dan Sun tergesa-gesa membentuk banyak segel saat mereka berteriak pada saat yang sama, membalikkan segel tanah. Dua segel cahaya energi terang dengan cepat terbentuk di kedua tangan mereka. Setelah itu mereka dengan kejam menembak ke arah Sain Suedao. Hanya trik kecil. Sain Suedao tersenyum jijik ketika dia melihat dua segel cahaya energi melesat. Dengan mudah itu dipecahkan oleh pedang Suedao. Api memecah tsunami. Sosok dengan cepat muncul di belakang Sain Suedao ketika dia menghancurkan serangan Sun. Pedang di tangan Sain Suedao kemudian menarik dengan cepat dan membentuk pedang berdarah di belakangnya, berhadapan dengan cahaya penguasa yang ganas dari belakang. Setelah Xiaoyan terpental, Gu Hua, Gu Qing, dan Gu Zhen dengan cepat melepaskan keterampilan Dou yang sangat kuat. Sain Suedao dengan dingin ketawa ketika dia dikelilingi dan menyerang trio Gu Hua. Dia mengepalkan tangan kirinya sebelum tiba-tiba memukulnya ke depan. 3 lampu darah berubah menjadi 3 harimau ganas dengan cepat seperti kilat. Mereka mengeluarkan raungan dan bertabrakan dengan ketiganya. Setelah dipukul dengan kuat oleh Sain Suedao, mereka bertiga memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka dipaksa untuk mundur. Skyfire Tree Mysterious Change, perubahan pertama, perubahan kedua, dan perubahan ketiga. Setelah tangisan ini terdengar di dalam hatinya, Douqi dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi liar dan keras. The Great Heaven Creation Palm sesudah dengan cepat dibuat di telapak tangannya Xiaoyan dan menyerang ke arah Suedao. Sementara itu, Suedao mengangkat pedangnya dan ketika hampir menebas kepala Xiaoyan, dia berbicara. "Tato klan Xiao, kamu sebenarnya anggota dari klan Xiao," ucap Suedao saat dia melihat wajah Xiaoyan dari dekat. Pedang yang berisi aroma kematian tiba-tiba saja berhenti setengah kaki di atas kepala Xiaoyan. The Great Heaven Creation Palm yang dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiaoyan juga berhenti karena tindakan aneh dari Sain Suedao. "Bagaimana kau tahu aku dari klan Xiao?" tanya Xiaoyan. "Tidak semua anggota klan Xiao mati." Sain Suedao kemudian bergumam, matanya tanpa sadar menyapu bagian terdalam dari makam surgawi ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Orang kecil ini sebenarnya adalah anggota dari klan Xiao itu. Mengingat kemampuan luar biasa dari orang itu, dia pasti merasakan orang ini masuk. "Jika aku membunuh orang ini, aku akan kesulitan lolos dari keinginan membunuh orang itu di masa depan," gumam Suedao. Kemudian dia berbicara dengan cara acuh tak acuh. "Pergi, anggap dirimu beruntung kali ini," ucap Suedao. Kelompok Xiaoyan tertegun mendengar kata-katanya. Mereka saling bertukar pandang. Mereka tidak mengerti mengapa orang ini tiba-tiba berubah pikiran. "Berjalanlah ke barat dari sini. Jalan sempit ini adalah tempat berkumpulnya banyak pakar. Anda harus dapat menghindari sebagian besar dari mereka jika Anda berjalan ke barat dan kemudian Anda akan mencapai tujuan Anda," ucap Suedao sambil menunjukkan arah. "Terima kasih banyak penatua," ucap Xiaoyan. Mereka kemudian pergi dan menuju arah yang ditunjukkan oleh Suedao. "Kenapa ya? Tampaknya dia mampu mengidentifikasi bahwa saya adalah anggota klan Xiao," ucap Xiaoyan. "Setiap kali aura Anda melonjak, tato klan Xiao akan muncul di dahi Anda. Dia adalah mantan ahli top. Bagaimana dia tidak bisa mengenalinya?" ucap Gu Qingyang. "Apa? Tato klan apa yang aku miliki?" ucap Xiaoyan. "Apakah kau tidak tahu?" Kelompok Gu Qingyang juga terkejut ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan bahkan lebih bingung dibandingkan dengan mereka. "Tato klan ini sepertinya hanya bisa muncul sementara, itu menghilang cukup cepat. Cukup berbicara, Anda bahkan tidak harus memiliki tato klan. Tato klan bergantung pada kekuatan garis keturunan yang harus diaktifkan. Namun kekuatan garis keturunan klan Xiao telah benar-benar habis," ucap Gu Qing.
Ketika aura saya melonjak, saya menggunakan Skyfire Tree Mysterious Chain. Namun apa hubungannya dengan tato klan-klan Xiao? Banyak misteri melintas di benak Xiaoyan ketika ia tidak menemukan jawaban sedikit pun. Saint Suedao itu sebelumnya tidak takut dengan tato klan Xiao. Benda ini bahkan tidak memiliki kekuatan sekecil apapun. Sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan. Alasan dia melepaskan kami kemungkinan karena sesuatu yang lain. Selain itu, hal ini harus dikaitkan dengan tato klan-klan Xiao. Namun, apa yang terkait dengan tato klan Xiao di makam surgawi yang dapat menghalangi Saint Suedao yang memiliki kekuatan Banseng? Oh, sepertinya ada hubungannya dengan Xiao Xuan. Sun di sampingnya tiba-tiba mendapat jawaban. Xiaoyan masih baik-baik saja ketika kata-kata ini diucapkan. Namun aura dingin merembes dari bawah kaki kelompok Guking yang Xiao Xuan sudah meninggal selama bertahun-tahun. Bagaimana dia masih bisa menakuti Saint Suedao ini? Makam surgawi sangat misterius karena elit Banseng seperti Saint Suedao dapat bertahan hidup dengan cara apapun dan memiliki semangat sejak masih hidup. Bisakah penatua Xiao Xuan? Bisakah dia mencapai puncak kelas Douseng? Juga mengandalkan metode ini untuk bertahan. Sun perlahan menjelaskan alasannya. Ayo pergi, semua misteri ini akan terpecahkan ketika kita mencapai tujuan kita. Xiaoyan kemudian menjawab dengan lembut. Saat di perjalanan, kelompok Xiaoyan bertemu dengan Hunya dan Hunli. Di belakang Hunya dan Hunli ternyata ada sosok lain yang tak tahu dari mana asal mereka datang. Douseng, perasaan bahaya yang tak terlukiskan segera muncul di dalam hati mereka ketika mereka melihat dua lelaki tua berpakaian abu-abu. Mari kita lari saja, dua Douseng. Meskipun mereka hanyalah badan energi, kami tidak cocok untuk mereka. Kami bahkan tidak akan memiliki peluang kemenangan sekecil apapun jika kami melawan mereka secara langsung, ucap Guking. Klan Xiao sebenarnya belum dimusnahkan ya. Mata acuh tak acuh pria tua berpakaian abu-abu berhenti pada Xiaoyan. Penatua Hun Diao, klan Xiao tidak ada lagi. Namun orang ini telah mengandalkan dirinya untuk mencapai ketinggian. Karena itu Anda harus menghilangkannya kali ini. Kalau tidak, klan Xiao mungkin benar-benar berakhir pulih, ucap Hunya dengan hormat menjelaskan situasi kepadanya. Dia tidak tergantung pada kekuatan garis keturunan ya. Karena ini masalahnya, dia memang harus dihilangkan, ucap penatua Hun Diao. Baiklah, jangan bicara lagi, bunuh mereka dan cepat pergi, ucap penatua pakai abu lainnya. Lari, Guking yang berteriak ketika melihat Hun Diao mulai bergerak. Mengunci, penatua berpakaian abu-abu yang belum bertindak dengan dingin tersenyum ketika dia melihat kelompok Xiaoyan melarikan diri. Dia tiba mengepalkan tangannya dan semua suara dalam 1000 kaki tiba-tiba berhenti. Waktu sepertinya terhenti bersamaan dengan itu. Sosok-sosok kelompok Xiaoyan berubah menjadi patung di dalam ruangan yang sunyi. Nyala api keemasan yang sangat panas tiba-tiba meletus dalam ruangan yang tenang itu. Nyala api muncul seperti burung Phoenix yang bangkit. Energi yang meletus pada saat ini menghantam ruang yang sunyi ini sampai hancur. Setelah itu, Xiaoyan melepaskan semua kekuatannya. Doki di dalam tubuh Guking yang Sun dan sisanya juga mulai melonjak. Tekanan kuat Doki bertahan di samping mereka seperti angin puyuh, penghancur semua batu besar di sekitarnya. Sementara kelompok Xiaoyan sedang bersiap untuk membalas, ruang di kejauhan berfluktuasi. Tiba-tiba sesosok muncul. Saint Suedao. Semua orang terkejut dengan kedatangan orang ini. Hanya Banseng yang berani bertindak kejam di depan kami berdua. Apakah Anda mencari kematian? Perubahan tiba-tiba yang tidak terduga mengejutkan dua penatua itu. Kamu berani ikut campur dengan kemampuan kecilmu, ucap penatua Hun Diao dengan kemudian melakukan teknik pengunci pada Suedao. Dua penatua itu tidak berhenti di sana. Mereka kemudian melancarkan tinju ke arah Suedao. Namun pada saat tinju kelompok Hun Diao masih setengah kaki dari Saint Suedao ketika mereka tiba-tiba berhenti. Siapa ini? Ucap dua penatua. Ekspresi mereka berubah ketika mereka dengan marah berteriak setelah tinju mereka dihentikan. Sepertinya masih ada anggota klan Hun yang tersisa di makam surgawi ini. Sebuah suara samar yang dipenuhi dengan aura kuno perlahan-lahan bergema. Xiao Xuan. Ekspresi ketakutan melonjak ke wajah Hun Diao dan sesepuh lainnya ketika mereka mendengar suara ini. Tak lama kemudian muncul sosok berbaju hijau dan benar itu adalah Xiao Xuan.
Dia kemudian menyerang dua penatua itu hanya dengan satu tangan dan mereka berdua kalah telak. Setelah menghabisi dua cecunguk kemudian Xiao Xuan mendekati kelompok Xiaoyan. Seseorang dari klan Xiao akhirnya datang. Saya sudah menunggu bertahun-tahun tak kunjung datang, akhirnya kau kemari, ucap Xiao Xuan. Keturunan Xiaoyan ini menyapa leluhur. Xiaoyan akhirnya tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya ketika dia mendengar kata-kata pria berpakaian hijau itu. Dia kemudian berlutut dan memberikan nenek moyangnya penghormatan. Ah, Xiaoyan, nama yang bagus. Saya merasakan kehadiran Anda saat Anda memasuki makam surgawi. Performa Anda selama ini cukup bagus, ucap Xiao Xuan. Xiaoyan hanya menggosok kepalanya sambil cengengesan. Junior ini Gu Qing yang menyapa penatua Xiaoyan. Gu Qing, Yang Sun dan yang lainnya memberi Xiao Xuan hormat dan menyambutnya dengan hormat. Anggota klan Gu ya. Klan Gu Anda tidak sepenuhnya melakukan sesuai perjanjian yang telah dibuat dengan saya saat itu, ucap Xiao Xuan. Penatua Xiao Xuan, hanya sebagian kecil dari klan kami yang tidak menepati janji. Namun kepala klan selalu mematuhi perjanjian bahkan sampai sekarang, ucap Gu Qing. Ah, garis keturunanmu sangat mirip dengan Gu Yuan, ucap Xiao Xuan saat melihat Sun Er. Gu Yuan adalah ayahku, ucap Sun Er menjawab dengan hormat. Kamu sebenarnya adalah putri orang itu. Tidak heran kamu memiliki garis keturunan surgawi. Ini benar-benar kasus generasi berikutnya yang lebih luar biasa dari yang sebelumnya. Ah, namun klan Xiao saya ternyata masih mendapatkan keuntungan, ucap Xiao Xuan. Wajah cantik Sun Er memerah karena malu setelah mendengar artinya dalam kata-kata Xiao Xuan. Kamu harus kembali dulu, di masa depan Anda akan terus ada di makam surgawi, ucap Xiao Xuan melirik Sain Suedao dan berbicara dengan acuh tak acuh. Terima kasih penatua Xiao Xuan. Sain Suedao kemudian bersukacita setelah mendengar ini. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat. Mari kita pergi ke makam, karena makam surgawi saya tidak bisa sering pergi. Hal yang Anda lihat sekarang hanyalah bayangan yang telah saya proyeksikan, ucap Xiao Xuan. Kemudian mereka pergi mengikuti Xiao Xuan. Ini adalah bagian terdalam dari makam surgawi. Xiao Xuan tersenyum saat dia berbicara. Dia menunjuk ke sebuah tablet batu kuno di depannya. Ini makamku, ucap Xiao Xuan. Kemudian Xiao Xuan meminta Gu Qing dan yang lainnya melakukan latihan di tempat ini. Sementara Sun Er dan Xiaoyan ikut dia ke sebuah tempat. Xiaoyan dan Sun Er meletakkan tangannya pada batu kuno dan mereka kemudian menghilang ke suatu tempat. Tiga orang ini muncul di depan sebuah kolam dengan air yang jernih. Di sana Xiao Xuan menanyakan tentang keadaan klan Xiao saat ini. Xiaoyan kemudian menjelaskan garis keturunan Xiao tinggal keluarga Xiao saja. Xiaoyan menanyakan tentang tato klan yang muncul di dahinya dan Xiao Xuan menjawab itu karena dia menggunakan teknik Skyfire 3 Mysterious Change. Ternyata skill ini dibuat olehnya dan diberikan ke Burning Flame Valley. Namun langkah teknik ini masih kurang satu dan nantinya akan diberikan oleh Xiao Xuan. Tentu saja Xiaoyan kaget mendengar penjelasan dari Xiao Xuan. Dia tidak menyangka teknik itu berasal dari leluhurnya sendiri. Xiao Xuan juga menjelaskan sedikit riwayat kematiannya. Ketika klan Xiao masih sekitar saat itu, aku sudah merasakan bahwa garis keturunan Daodi akan habis. Anda harus mengerti bahwa jika kekuatan garis keturunan menjadi habis saat itu, klan Xiao akan dimusnahkan oleh musuh. Satu-satunya cara untuk mengisi kembali garis keturunan Daodi adalah agar Daodi lain muncul, tetapi ini terlalu sulit. Aku saat itu agak terlalu sombong dan tidak berpikir bahwa aku akan diblokir di depan kelas Daodi. Setelah berdiskusi dengan banyak sesepuh di dalam klan, kami memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Kami menggunakan teknik rahasia dan mentransfer sebagian besar kekuatan garis keturunan dalam klan ke tubuhku ini. Saya mengerti bahwa itu adalah harapan terakhir dari semua anggota klan. Tapi pada akhirnya aku masih gagal. Ketika saya mencoba untuk maju ke kelas Daodi, klan Hun meluncurkan serangan diam-diam. Saya akhirnya terluka parah dan saya meninggal. Pada saat itu saya menggunakan semua kekuatan saya untuk mempertahankan beberapa garis keturunan Daodi dan saya menggunakan banyak teknik untuk menyegelnya. Yang aku harapkan hanyalah sekali lagi menciptakan anggota klan yang memiliki kekuatan garis keturunan, ucap Xiao Xuan.
Setelah itu Xiao Xuan melangkah ke kolam dan pada saat dia mencapai tengah ada cahaya terpancar dari tubuhnya kemudian menyebar memasuki kolam. Tak lama kemudian kolam itu berubah menjadi warna merah. Aku saat ini hanya jiwa yang tersisa, yang bisa saya lakukan adalah melayang di makam surgawi ini. Masalah revitalisasi klan Xiao tidak bisa lagi diselesaikan oleh saya. Namun surga tidak berharap klan Xiao saya berakhir. Saya percaya bahwa Anda akan melakukan lebih baik daripada saya. Kekuatan garis keturunan ini juga memiliki beberapa energi yang telah saya segel ketika saya masih hidup. Keturunan saya, semoga Anda akan dapat menyelesaikan janji yang telah saya buat untuk anggota klan Xiao saat itu, ucap Xiao Xuan. Ini adalah kekuatan garis keturunan klan Xiao ya, gumam Xiaoyan. Xiaoyan memasuki genangan darah dan mewarisi kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Xiao, ucap Xiaoyan. Xiaoyan kemudian memasuki kolam darah dan menyerap garis keturunan. Proses ini sudah berlangsung 20 hari. Perubahan darah telah berhasil. Sekali darah yang memiliki kekuatan garis keturunan mengalir ke tubuh Xiaoyan, Xiaoyan akan mendapatkan kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Xiao, ucap Xiao Xuan. Namun tiba-tiba saja muncul sebuah cahaya ungu keemasan, itu adalah garis keturunan naga Phoenix. Naga Phoenix adalah makhluk misterius yang memiliki garis keturunan naga Phoenix kuno dan Phoenix surgawi kuno. Ini adalah makhluk tertinggi sejati dari dunia Magical Beast. Namun mereka hanya muncul beberapa kali. Bahkan saya sendiri belum pernah melihat keberadaan seperti itu. Xiao Xuan kemudian perlahan menjelaskan. Apa ini akan berdampak pada Xiaoyan Gege? Tanya Sun Er. Jika kita tidak bisa menghilangkan perlawanan dari kekuatan garis keturunan naga Phoenix, kekuatan garis keturunan klan Xiao tidak akan bergabung dalam tubuh Xiaoyan. Jika dengan paksa menerobos masuk, itu akan menyebabkan Xiaoyan terluka parah, ucap Xiao Xuan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Sun Er. Kemudian Xiao Xuan meminta Sun Er untuk mengambil darah keturunan klan Gu dan menuangkannya ke dalam kolam darah. Setelah itu Sun Er hanya bisa menurut dan melakukan seperti yang diminta Xiao Xuan untuk menuangkan darah garis keturunan klan Gu. Ketika tetes darah segar ini jatuh ke kolam darah, fluktuasi kolam perlahan-lahan terhenti. Daerah berlubang 5 kaki besar dengan cepat terbentuk. Darah yang jatuh dari tangan Sun Er kemudian terkumpul di daerah berlubang itu. Kedua tangan Xiao Xuan membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Teriakan rendah dikeluarkan dari mulutnya pada saat bersamaan. Aglomerat, teriak Xiao Xuan. Saat ini tubuh Xiaoyan tiba-tiba mulai bergetar setelah bola darah masuk ke dalamnya. Sejumlah simbol darah kecil mulai keluar dari kulitnya. Dengan meningkatnya jumlah darah yang mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan, dua kekuatan garis keturunan yang berbeda mulai saling mengikis dalam tubuh Xiaoyan seperti pertarungan habis-habisan. 3 jenis kekuatan garis keturunan membentuk kelompok darah berwarna. Gugus misterius ini terus berputar dan 3 jenis garis keturunan mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Kemajuannya sangat lambat, itu berlangsung selama sebulan penuh. Kemudian sebuah warna ungu merah misterius perlahan mengalir. Garis keturunan semacam ini adalah kekuatan garis keturunan yang baru. Itu adalah jenis garis keturunan yang menyatukan 2 garis keturunan Daudi dan garis keturunan naga Phoenix. Beberapa saat kemudian kristal ungu merah seukuran ibu jari muncul. Setelah itu dengan cepat bergerak masuk ke dalam dada Xiaoyan. Ledakan terjadi ketika kristal itu masuk dan mengakibatkan air kolam muncrat kemana-mana. Sukses, 3 jenis garis keturunan telah berhasil digabungkan, ucap Xiao Xuan dengan gembira. Selanjutnya mari kita tunggu dia mewarisi sepenuhnya energi yang aku tinggalkan. Ini akan memakan waktu cukup lama. Anda harus berlatih dengan tenang di sini selama periode waktu ini. Energi di sini adalah yang terpadat di makam surgawi dan akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan banyak energi, ucap Xiao Xuan. Ya, ucap Sun Er sambil mengangguk. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata 1 tahun telah mengalir di aula kuno ini. Xiaoyan kemudian bangun dari retreatnya dan mendapatkan kekuatan bintang 8 dozun. Terima kasih banyak leluhur, ucap Xiaoyan dengan senang. Ini adalah satu-satunya harapan untuk revitalisasi klan Xiao, ucap Xiao Xuan dengan bangga. Selain itu, kamu harus berhati-hati dengan klan Hun.
Saya telah melakukan kontak dengan mereka berkali-kali, dan klan ini cukup misterius dan aneh. Bahkan ketika klan Xiao berada di puncaknya, kita hanya bisa bertarung dengan mereka secara merata. Klan Xiao memiliki periode puncak di antara 8 klan kuno. Pada saat itu, klan Xiao adalah yang terkuat, sedangkan klan Gu adalah yang kedua. Namun, klan Hun adalah yang paling tidak biasa. Berdasarkan dugaanku, kekuatan klan Hun mungkin sedikit lebih kuat daripada klan Gu, ucap Xiao Xuan. Xiaoyan kemudian mengangguk. Dia jelas mengerti dalam hatinya bahwa terlepas dari apakah itu karena dendam antara dua klan atau masalah pribadi lainnya, orang-orang dari klan Hun pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Sudah 2 tahun sejak Anda memasuki makam surgawi. Masih ada sekitar 1 tahun tersisa sebelum Anda akan dikirim kembali. Kamu harus berlatih lebih banyak selama 1 tahun ini dan membiasakan diri dengan kekuatanmu yang telah melambung tinggi. Xiao Xuan kemudian menepuk pundak Xiaoyan. Dia segera mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan dengan berbagai gambar api muncul di tangannya. Ini adalah versi lengkap dari Skyfire Tree Mysterious Chain. Ini juga memiliki langkah terakhir. Jika Anda berhasil mempelajarinya, Anda akan berhasil menciptakan tato klan. Jika kekuatan garis keturunan digunakan dalam kesatuan dengan itu akan melepaskan kekuatan tato klan ke batasnya, ucap Xiao Xuan. Leluhur, karena Skyfire Tree Mysterious yang diciptakan oleh Anda, apakah Anda juga memiliki api surgawi saat itu? Tanya Xiaoyan. Saat itu aku juga memiliki 3 jenis api surgawi, namun saya meledakkan 3 jenis api surgawi setelah pertempuran terakhir, ucap Xiao Xuan. Setelah menerima gulungan, tahun terakhir ini Xiaoyan melatih teknik Skyfire Tree Mysterious Chain dan mengaktifkan tato klan Xiao. Menghitung waktu, 3 tahun juga seharusnya sudah selesai. Xiaoyan perlahan mengangkat matanya saat dia merasakan perbedaan besar antara dirinya saat ini dibandingkan 3 tahun lalu. Dia melihat keluar aula kuno, mungkin sudah waktunya untuk kembali karena sudah 3 kali lebaran, 3 kali puasa tidak pulang-pulang.